saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan menyediakan waktu bagi kami boleh ada dalam renungan firman Tuhan saat ini. Berkati setiap pendengar, sehingga kami semua menjadi sukacita bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada saat ini terambil dari Ibrani 2 ayat 2 yang saya akan membawakannya dengan judul Mata Tertuju kepada Yesus. Beginilah bunyinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui bahwa di kitab Ibrani inilah didefinisikan dengan detail tentang iman. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perihal tentang iman inilah yang mendasari penulis kitab Ibrani yang mendesak orang Kristen Yahudi di Yerusalem supaya menjadi pemenang iman, yakni dengan melakukan cara hidup seperti atlet yang tekun bertanding hingga garis akhir dengan mata terus tertuju kepada Yesus. Mengapa melalui mata? Sebab dengan mata orang dapat melihat, sehingga menjadi kepujian atas karunia Tuhan yang tak ternilai. Mata juga kerap kali diidentikan dengan jendela jiwa yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran. Jadi, saudara-saudara, sebagaimana dahulu penulis kitab Ibrani mendesak orang Kristen Yahudi supaya bertanding dengan mata tertuju kepada Yesus, melalui nats renungan kita ini, Tuhan juga mendesak kita sebagai orang Kristen pada masa kini supaya bertanding dengan mata tertuju kepada Yesus. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertanding dengan mata tertuju kepada Yesus? Saudara, menurut nats Ibrani 12 ayat 2 ini dan serta nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, kita akan menemukan adanya 3 alasan pokok mengapa kita harus bertanding dengan mata tertuju kepada Yesus. Yakni yang pertama, sebab Yesuslah yang membawa kepada kesempurnaan. Ayat 2a. Perhatikanlah Ibrani 2 ayat 10b, beginilah bunyinya. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Bahwa Allah menyempurnakan Yesus dengan penderitaan adalah untuk memimpin umat kepada keselamatan. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertanding? Ya, ketika hidup di dunia inilah kita harus bertanding melawan bujukan-bujukan dan intimidasi dari si jahat. Kita harus mendengar suara roh yang ada dalam hati kita yang baik, sehingga mengenali yang baik dan yang tidak baik. Karena itu kita harus hati-hati dengan godaan iblis yang dapat mengalihkan pandangan mata kita sehingga kita tidak fokus. Belum lagi serangan dari dalam diri kita. Dalam diri kita sendiri yang apa-apa dituduh oleh iblis bahwa engkau tidak mungkin bisa menjadi pemenang, apalagi jadi juara. Ini dapat melemahkan iman kita dalam bertanding, saudara-saudara. Karena itu waspadalah. Lelah kita karena harus bertanding dan menderita, enggak apa-apa. Pokoknya terus maju, berlari, bertahap hingga sampai garis akhir untuk mencapai kesempurnaan, yaitu hidup kekal bersama Kristus. Caranya bagaimana dong supaya kuat atau tekun berlari? Pandangan mata kita terus tertuju kepada Yesus. Jangan toleh kanan, toleh kiri. Fokus kepada Yesus. Tolah-toleh apalagi mengadakan victory lap nanti saja di sorga. Ingat, Filipi 1 ayat 21. Hidup untuk Kristus,
Mati adalah keuntungan. Amin. Lalu alasan pokok yang kedua, mengapa kita harus bertanding dengan mata tertuju kepada Yesus? Yang kedua, sebab Yesuslah yang menyediakan kesukacitaan. Ayat 2b. Ternyata melalui derita disalibkan, Yesus mengabaikan kehinaan yang diterimanya, yang ditujukan kepadanya, disesah hingga mati. Namun Yesus dengan cara itu menyediakan kesukacitaan besar bagi kita umat yang percaya kepadanya. Apa itu? Yakni segala dosa kita ditebusnya lunas, sehingga kita layak menerima keselamatan sorgawi. Masalahnya, mampukah kita menerima kehinaan seperti Yesus? Sebab hidup di dunia ini kan tidak lepas dari kedagingan. Sehingga jangankan dihina di depan mata kita, baru digosipin saja tanduk sudah naik, sumbu pendek. Padahal mungkin saja berita itu hoax. Nah, karena itu dengan mata yang fokus tertuju kepada Yesus, kita baru dapat meneladani pengorbanan Yesus yang mampu mengabaikan kehinaan yang ditujukan kepadanya. Sebab Yesus tekun memikul salib itu dengan mata yang terarah kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Sehingga sebagaimana Filipi 2 ayat 8-9, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Percayalah saudara, meskipun hidup orang Kristen tertindas karena sebagai minoritas, kelak akan diikuti oleh kemuliaan kekal yang tidak ditawarkan oleh agama apapun di dunia ini. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi hanya Kristus yang membawa sukacita dan keselamatan kekal. Teruslah berhati-hati, jangan mau disesatkan ajaran-ajaran dunia yang akhir-akhir ini semakin merebak di sekitar kita. Lalu alasan pokok yang ketiga, mengapa kita harus bertanding dengan mata tertuju kepada Kristus adalah sebab Yesuslah jalan menuju keselamatan kekal. Sebagaimana ayat 2c. Saudara-saudara, tentu saudara pernah mendengar cameo banyak jalan menuju Roma. Jika untuk urusan berusaha, ya silakan. Tapi jika untuk urusan keselamatan, jangan main-main dengan jalan yang harus kita tempuh. Artinya, jikalau saudara berkata bahwa banyak jalan juga menuju keselamatan, itu berarti saudara sedang mengatakan bahwa perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah bohong. Sebab di situ Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan ini sangat penting kita imani, supaya jangan sampai nanti setiba di garis akhir pertandingan hidup, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah." Jadi, bagi saudara, siapakah Yesus? Perhatikan, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini mengajarkan apa? Ini mengajarkan tentang bahwa Yesus telah menjadi pemenang iman, sebab mata tertuju kepada Allah yang mengutusnya. Kemudian ia terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membuktikan bahwa Yesus berasal dari sorga, tempat Allah bersemayam. Karena itu, jadilah pengikut Kristus, jadilah sebagai pemenang iman. Demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari, renungan firman Tuhan ini disampaikan bahwa mengapa kita harus bertanding dengan mata tertuju kepada Yesus. Ada 3 hal. Yakni, yang pertama, sebab Yesuslah yang membawa kepada kesempurnaan.
Yang kedua, sebab Yesuslah yang menyediakan kesukacitaan. Dan alasan pokok yang ketiga adalah sebab Yesuslah jalan menuju keselamatan kekal. Amin. Kiranya khotbah ini, renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap pendengarnya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, menit-menit ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus. Berkati setiap pendengarnya sehingga nama Tuhan semakin diagungkan, dimuliakan di dalam setiap relung hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.